sahabat Eljon, berjumpa kembali bersama saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Di episode kali ini saya akan mengajak kalian semua menelusuri apa saja kisah menarik di dalam Keraton Kaprabonan yang terletak di kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang menyimpan banyak cerita sejarah di Jawa Barat. Banyak peninggalan yang bisa kita pelajari di kota ini. Kota Cirebon ini pun juga dikenal dengan julukan Kota Wali. Julukan Kota Wali ini bukan tanpa sebab, karena dilihat dari sejarahnya, kota Cirebon banyak sekali disinggahi oleh para wali. Salah satunya adalah Sunan Gunung Jati. Ada banyak peninggalan yang sering menjadi pusat ziarah atau wisata religi seperti Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Namun, ada satu lagi keraton yang jarang diketahui oleh masyarakat, yaitu Keraton Kaprabonan. Mau tahu lebih lanjut seputar keberadaan Keraton Kaprabonan ini? Ikuti terus perjalanan saya di Jejak Kisah. Oke teman-teman, kita berada di Keraton Kaprabonan. Kita akan liput ya, seperti apa sih keraton ini. Oke teman-teman, kita akan ngobrol langsung dengan pengurus dari keraton ini, dengan Pak Asbandi ya. Oke Pak, seperti apa sih sejarah keraton ini? Keraton Kaprabonan Cirebon ini sebetulnya adalah berasal dari masih keturunan dari Keraton Kanoman Cirebon yang berdiri sekitar 1700 tahun yang lalu ya. Kita 1700 tahun yang lalu, dengan turun-temurun Raja Kaprabonan yang sampai sekarang, yaitu Raja Kaprabonan ke-11, yaitu dipimpin oleh Mama Sultan Pangeran Handi, Raja Kaprabon. Ya, sudah 2 tahun ini jumenengan dalam rangka per Juli tahun kemarin waktu masih Covid itu ya. Kenapa? Karena almarhum kakaknya, almarhum Mama Hempi, itu saat itu meninggal karena sakit di rumah sakit. Kemudian digantikan oleh adiknya Pangeran Handi, Raja Kaprabon ke-11. Nah, sudah 2 tahun ini masa pergantian kesultanan, sultan maksudnya ya, dari Mama Hempi ke Mama Handi, 2021, 2022, dan sekarang 2023, berarti tahun kedua pelaksanaan. Insya Allah nanti malam kirap panjang jimat. Kirap panjang jimat ini biasa kita lakukan turun-temurun dari zamannya Raja Kaprabon zaman dahulu. Ya. Jadi di peringatan panjang jimat ini, yaitu bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW, kita peringati di keraton berupa kirap panjang jimat. Jadi panjang jimat itu ada 2 makna, panjang dan jimat. Panjang itu artinya turun-temurun, tidak ada henti ya, dari tahun ke tahun, panjang ceritanya, panjang sejarahnya. Jimat itu siji yang dirumat, atau artinya adalah syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah jimatnya sebetulnya. Jadi kadang-kadang orang masyarakat umum kan jimatnya mungkin seperti keris ataupun seperti pusaka, bukan. Maksud dari kita warga muslim ini, jimat itu artinya siji kang dirumat, artinya satu syahadat Rasulullah. Insya Allah nanti malam kita laksanakan acaranya, kemudian nanti kita kirap keliling sekitar lingkungan Kaprabonan ini ya, berupa membawa nasi jimat, nasi kuning dan nasi putih dan buah-buahan, nanti diikuti santri-santri Kaprabonan, kemudian menuju Tajuk Keramat atau musola. Kemudian kita di situ tumpengnya ya, nasi jimatnya dikeluarkan dari wadahnya, kita bersama-sama marhabanan ya, marhabanan selesai, kita makan nasi jimatnya itu mungkin secara singkatnya seperti itu Pak. Kalau di Keraton Kaprabonan ini ada apa aja sih Pak di dalamnya itu? Di dalamnya kan ada bangsal untuk penerima tamu, kemudian juga ada pusaka-pusaka ya,
pusaka-pusaka zaman dahulu, peninggalan warisan leluhur Keraton Prabonan dan para pahlawan terdahulu. Kemudian ada juga naskah kuno ya, yang berisi bahwa tentang Keraton Prabonan ini mulai dirintis sejak zaman itu. Jadi naskah-naskah kunonya juga ada. Kemudian juga ada perlengkapan-perlengkapan kesenian seperti perlengkapan tari, ya, perlengkapan pementasan budaya, ada wayang juga, wayang-wayang kuno yang selalu tahun sekali kita cis atau kita bersihkan, kita angin-angin supaya kondisinya tidak lengket, tidak lembab, tetapi tetap kering gitu, seperti itu. Jadi ada benda purbakala, benda sejarah, ada pusaka-pusaka, ada juga yaitu wayang-wayang kuno, ada juga kitab-kitab kuno. Dikenal juga sebagai peguron atau tempat berguru, Keraton Kaprabonan berfungsi sebagai tempat pengukuhan. Ketika ada raja yang akan diberikan penobatan atau gelar, maka ia harus dikukuhkan terlebih dahulu di Keraton Kaprabonan ini. Terlihat di halaman keraton tampak beberapa bangunan seperti patung dua singa dan gapura kediaman sultan. Bagian atas gapura tersebut bentuknya seperti kubah masjid yang ditopang oleh dua pilar dan dihiasi dengan patung udang yang menempel pada bagian dindingnya. Begitupun dengan porselen khas Tionghoa yang juga menghiasi gapura ini. Di sebelah kanan terdapat rumah bergaya lawas dengan pintu, atap, dan jendela yang didominasi oleh warna hijau. Di antara musola dan rumah tersebut terdapat halaman kecil, relief, dan patung berwujud dua ekor singa yang melambangkan kebesaran keraton-keraton di Cirebon. Di belakang rumah juga terdapat gapura ketiga dengan ornamen udang di sisi kiri dan kanannya. Setelah melihat setiap sudut halaman keraton, saya beranjak melihat isi di dalamnya yang tak kalah menarik perhatian saya. Nah, ini bagian ruangan pertama, isinya adalah foto-foto ya, foto-foto zaman dahulu dari zaman kemerdekaan itu ya. Di sini ada Pangeran Akawijaya, Raja Kaprabonan yang kedua ya. Ya, di sini ada ini. Jadi memang betul di sini adalah keraton, ada sejarahnya. Ya, itu. Terus boleh ke sini, Pak. Nah, ini ruang untuk menerima tamu untuk makan ya, di sini. Ruang untuk tamu makan di sini. Ya. Yang silakan sudah juga. Nah, ini ruang bangsal untuk tamu adat ya yang mau bertemu dengan sultan ya. Di sini tempatnya. Boleh mau diabadikan juga. Nah, ini ada naskah-naskah kuno di sini. Oh, ini ya naskah kuno ya. Ada juga yang di dalam itu tidak bisa diperlihatkan. Oh, siap. Ada juga. Ini juga ada senjata, ada budak-budak pusaka yang hanya sebagian di sini, yang intinya di dalam. Di dalamnya. Tidak bisa di. Ya. Ini tempat sultan ya? Tempat sultan, ya, tempat sultan. Tuh, ciri khas ada Sri Baduga, Prabu Siliwangi. Nah, biasanya kalau sultan itu menerima tamu itu kapan aja sih, Pak? Iya, Maulud, diantaranya ini Maulud Nabi. Ya? Umumnya sih pada peringatan PHBI, Hari Besar Islam. Oh ya. Misalnya Isra Mi'raj, Ya. Quran, kemudian sekarang Maulud Nabi, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan di hari-hari besar lainnya, seperti misalnya peringatan bukan peringatan, artinya ada rapat-rapat pertemuan Raja Nusantara yang langsung mampir di sini, gitu ya. Bisa. Ini juga peninggalan lama ya, Pak? Iya, betul. Ini zaman-zaman purbakala masih. Yang di luar, kalau yang di dalam itu tidak bisa diperlihatkan itu. Oh iya, ini nih yang boleh untuk umum kan? Ya. Kalau ini apa, Pak?
Ini tuh lemari ya? Lemari biasa, lemari untuk menyimpan benda-benda biasa. Oh, oke. Ya, kalau untuk itu sih di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan beliau ya? Ya. Itu ada sumur juga. Oh, ada sumur. Oh, boleh siap. Nah, biasanya kan kalau di keraton itu identik ada sumur ya, Pak? Sumur. Ini sumurnya. Oke. Ini juga ruangan untuk makan ya. Oh, ini ruangan makan. Ya, kursinya diambil dari ruangan makan tamu itu. Ini sumurnya, Pak. Ini namanya sumur Pawasan. Namanya sumur keramat ya? Iya. Ini, Pak. Ya, ini sumur keramat di sini yang ini ya? Ya, umurnya juga sudah ratusan tahun ini. Dan airnya selalu jernih, adem dan tidak pernah asat. Oh gitu. Tidak pernah saat. Nah, itu biasanya air sumur ini difungsikan untuk apa aja, Pak? Di antaranya yaitu untuk cuci benda pusaka, yang kedua adalah untuk kadang-kadang masyarakat umum di luar tuh dari perkampungan datang minta air ya. Ya mungkin karena di sini sumur keramat yang dikeramatkan, jadi mungkin bagi mereka mungkin ada faedahnya mungkin. Ya kita sebagai sama-sama insan lah ya, saling menolong, saling memberi. Nah, biasanya air ini kebanyakan kalau masyarakat datang ke sini untuk apa aja sih? Ya nanti sama masyarakat tuh mungkin dibawa untuk dicampur dengan air mandi gitu, seperti itu. Syariat ya? Syariat aja. Syariatnya. Nah, jadi itu sih di luar hal itu kita tidak bisa mengatakan iya dan tidak, benar atau salah, tapi mangga tergantung masyarakat yang memakainya. Keyakinan ya? Ya, keyakinan. Nah, kalau yang datang ke sini biasanya dari mana aja, Pak? Dari kampung, Pak, dari daerah Lindujaya, ya, daerah Ciledug, dan pokoknya daerah timur, ya, daerah itu namanya daerah selatan juga ada, daerah Gunung Jati, ya, Bungko, selatan tuh, ya, sini. Kemudian misalnya daerah Kuningan perbatasan tuh, ya, di Waduk Dharma sini. Kemudian di baratnya daerah seperti Pleret, Jatiwangi sana. Ya. Kemudian ke sini daerah Palimanan, Gempol, Pleret ke sini. Kelurannya daerah Gresik, daerah perbatasan dengan Melayu gitu. Oh ya. Masyarakatnya itu tadi yang di Tajuk pada kumpul tuh. Oh, itu ada tajuk ya? Tajuk itu Tajuk Keramat itu. Oh, oke. Untuk kegiatan tawasul, termasuk kegiatan nanti malam, kegiatan Maulid Nabi juga marhabananya di situ letaknya itu. Oke. Masjid itu di dalamnya ada apa aja, Pak? Sama sih dengan yang lain, ada tempat ibadah, ya, ada namanya untuk mimbar ya, untuk tempatnya penceramah, tempatnya pengimaman, umum aja ada semua. Oh. Nah, itu ya, tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 1700-an sudah aja. Oh, udah lama juga ya? Hanya kondisinya ya setiap tahunan kita renovasi supaya tidak hilang itu ada sejarahnya. Nah, ini juga ada seperti di Gunung Jati itu kan ada tempat beras ini ya. Kalau masak tuh di sini ada berasnya gitu. Ini apa, Pak? Ini masih kayak tembaga ya. Iya, ini tembaga. Oh, ini tembaga ya? Ya seperti di Gunung Jati kan banyak beras karena warganya kan banyak. Yang kita ada ini, tapi kita manfaatkannya di wadah ya, yang yang ada gitu. Sampai sih ruang istirahat aja kalau. Oh, ini ruang istirahat ya. Diketahui bahwa luas keraton ini adalah sekitar 1 hektar. Luas keraton Kaprabonan cukup dijadikan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dari Sultan Kaprabonan pada kala itu. Selain itu, di dalam kompleks keraton, sahabat Eljon juga bisa menemukan langgar yang merupakan bangunan ikonik dari Kaprabonan. Langgar ini telah dibangun sejak 1700-an dan dikhususkan untuk tempat ibadah. Zaman dulu, saat belum terdapat listrik, masyarakat menggunakan dalung damar yang dicampur dengan getah karet sebagai alat penerangan. Maka dari itu, dalung damar menjadi lambang dari Keraton Kaprabonan. Ya, ini teman-teman musola ya, peninggalan zaman dulu juga.
Bangunan ini masih bangunan lama ya? Masih bangunan lama, itu 1700 tahun yang lalu. Pondasi-pondasinya juga termasuk saka-sakanya ini, pilar-pilar ini masih sejak zaman dahulu ini. Oke. Ya, kayunya kayu apa, Pak? Kayu jati ya? Kayu jati. Kayu jati. 4 ya? 4 soko ya? 4 soko. Itu filosofinya apa sih, Pak? Filosofinya ya kita sama-sama menunjang untuk kegiatan secara agama. Kalau filosofi 1, 2, 3, 4 sih tidak ada. Tidak ada ya? Saling menunjang saja untuk bersamaan Oh ya. untuk sebuah ibadah. Pak, biasanya kalau di keraton ini acara-acara yang diperingati itu kapan aja? Acara muludan ini Oke. diperingati kan itu setiap tanggal 12 lebih awal ya. Ya. Tanggalan Jawanya gitu ya, tanggalan Islamnya maksudnya 12 lebih awal. Nah, kemudian hari ini sebetulnya itu, bukannya malamnya itu acaranya. Oke. Semua keraton juga sama. Oke. Berarti acara tahunannya itu adalah Panjang Jimat. Panjang Jimat. Di luar tahunan itu ada acara yang lain nggak sih? Ada Pak, seperti acara Mi'raj, Ya. ya. Kemudian acara Nuzulul Quran setiap bulan puasa, kemudian acara itu Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi. Ada lagi ya kawasan selain itu? Iya, oh ya, 1 Muharram. 1 Muharram. 1 Muharram, betul, 1 Muharram itu pentingnya. 1 Muharram tahun baru Islam itu untuk cara pencucian benda pusaka. Oh, oke. Pada saat 1 Muharram persis itu kita ada acara pencucian benda pusaka. Nah itu benda pusaka keluar semua, kita cuci di sini. Ada kiainya, kemudian diawali dengan tawasul, doa, kemudian langsung cuci pusaka diawali dari masuk banubu. Kemudian kita semua pengurus keraton dan yang mau mencuci benda pusaka, keris, tombak, kemudian ada tameng, kemudian ada gagang tombaknya juga. Pokoknya ada beberapa sih, termasuk wayang tadi ya. Tapi wayang sih bukan dicuci tapi dicis, Diangin-anginkan ya? aja supaya tidak lengket gitu ya. Nah, itu setiap 1 Muharram. Tapi di Maulud juga ada, di Maulid Nabi juga itu ada yang namanya cuci benda pusaka, cuma tidak sebanyak di 1 Muharram, hanya beberapa saja. Nah, total benda pusaka itu ada berapa sih kalau di Keraton Kaprabenan? Jumlahnya saya kurang tahu, Oh, kurang tahu. kurang tahu. Dan masing-masing punya nama ya. Ada keris Kijimat, ada keris Jagasatru, ada keris Ikambang, ada itu nama-nama dari pahlawan-pahlawan Islam zaman dahulu. Oke. Nama Kaprabonan sendiri itu seperti apa sih, Pak? Kaprabonan dari namanya tuh? Berasal dari bahasa Prabu ya. Ya. Ya, Prabu. Jadi zaman dulu kan Pangeran Mangkawijaya, Ya. kemudian dan lain-lain itu kan seorang Prabu. Jadi disebutkan Keraton Kaprabonan. Ya, berarti asal kata dari Prabu ya? Iya, raja-raja zaman dahulu, Sultan. Sultan zaman dulu ya? Jadi Kaprabonan ya? Iya, dari Prabu. Prabu. Oke, udah ke 11. Ke-11 sekarang ini gambar Mama Sultan Pangeran Andi. Pangeran Andi Raja Kaprabonan. Itu beserta Ibu Ratu Min Sulaiman. Oke, berarti cukup lama juga ya generasi ke generasinya itu. Ya. Dari 1700 tahun yang lalu gitu. Ya. Nah, kalau makam-makam pangeran itu di mana? Gunung Jati. Oh, semua ada di situ ya? Semua di sana semua di Gunung Jati semua. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di salah satu keraton di Cirebon, yaitu Keraton Kaprabonan. Jadi rekan-rekan bagi yang ingin datang ke sini silahkan, tidak jauh dari Kanoman juga, tinggal lewat pasar terus ke sebelah kanan. Cukup sekian ya teman-teman. Makasih ya Pak Bandi ya. Selamat sore. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di Keraton Kaprabonan Cirebon. Kita akan eksplor ya situs-situs yang lainnya yang ada di wilayah 3 Cirebon dan kota-kota lainnya. Walaupun sudah berumur ribuan tahun, bangunan keraton ini masih terjaga keasliannya. Beberapa ruangan khas keraton juga masih terjaga keasliannya dengan baik.
Kalau sahabat Eljon beruntung dan datang di waktu yang tepat, maka kalian bisa menyaksikan ritual khas yang rutin diadakan pihak keraton. Acara ritual ini adalah penyucian benda pusaka peninggalan leluhur yang rutin diadakan pada tanggal 10 Suro, penanggalan Jawa, dan disertai penyajian bubur suro dengan cita rasa yang khas. Setelah tradisi bubur suro dan pencucian keris, yang selanjutnya diadakan adalah pertunjukan wayang. Gimana nih, tertarik mengunjungi keraton satu ini? Oke sahabat Eljon, itu dia penelusuran saya di Keraton Kaprabonan dan kisah bersejarah di dalamnya. Semoga sahabat Eljon dapat mengambil pelajaran serta pengetahuan dari penelusuran kali ini di Keraton Kaprabonan. Penasaran dengan perjalanan saya di situs bersejarah Cirebon lainnya? Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!